Perhatikan soal berikut. Ini adalah salah satu soal aplikasi barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini Ibu Susi menabung di bank setiap bulan dengan uang setoran pertama 500.000, di bulan kedua 600.000, bulan ketiga 700.000, dan seterusnya. Dia bertambah secara konstan. Nah, artinya di sini eh, merupakan barisan aritmatika dengan bedanya 100.000 ya. Karena di bulan pertama 500.000, bulan kedua 600.000, itu selisihnya atau bedanya 100.000. Dari bulan kedua ke bulan ketiga, dari 600 ke 700 itu masih tetap bedanya adalah 100.000. Nah, maka dari narasi ini kita memperoleh informasi bahwa suku pertama atau A-nya itu adalah 500.000 dan bedanya itu adalah 100.000. Nah, jadi karena di sini konstan, bedanya selalu tetap ya. Dan jangan lupa di sini dikenai biaya administrasi 5.000 setiap bulannya. Jadi kita akan cek pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan pertama, jumlah tabungan Ibu Susi 3 bulan pertama adalah 1.800.000. Karena 3 bulan pertama cukup kita jumlahkan dari sini saja. Di sini 500.000 tambah 600.000 ditambah dengan 700.000. Nah, kalau kita jumlahkan memang 1.800.000 ya. Tetapi jangan lupa di sini harus dikenakan biaya admin ya. Itu 5.000 setiap bulan. Harusnya kita kurangi dengan 15.000. Nah, jadi kalau kita kurangi 15.000, jadinya 1.785.000. Nah, bukan tepat di 1.800.000 karena harus kena biaya admin 5.000 setiap bulan. Berarti setelah kita kenai biaya admin, harusnya sampai 3 bulan itu jumlah tabungannya itu adalah 1.785.000. Di sini 1.800.000, maka pernyataan ini bernilai salah ya. Kemudian pernyataan kedua, jumlah uang yang disetor Ibu Susi pada bulan ke-8 dan ke-10 adalah 2.600.000. Nah, ingat kalau jumlah uang yang disetor itu tidak masuk ke adminnya ya. Karena jumlah uang setorannya saja. Artinya pada bulan pertama kan 500, pada bulan kedua 600, itu tidak dihitung oleh admin. Tetapi kalau misalnya jumlah uang disetor sampai bulan kalau sampai katanya, maka baru kita kenakan biaya admin. Artinya di sini kita hanya diminta untuk mencari jumlah dari suku ke-8. Di sini jumlah suku ke-8 ditambahkan dengan suku ke-10-nya. Tanpa biaya admin. Ibaratnya ini hanya berapa uang yang harus disetor di bulan ke-8 dan bulan ke-10 gitu ya. Nah, kalau ini kita jabarkan, U8 itu kan A tambah 7 beda ya. A tambah 7B, kemudian untuk bulan ke-10, A tambah 9B. Nah, ingat, karena langsung kita kurangi satu saja, karena UN untuk barisan aritmatika, A tambah N kurang 1 kali B. Maka kalau kita jabarkan di sini, jadinya 2A ditambah dengan 16B ya, 16B. Nah, tinggal kita substitusi saja bahwa suku pertama kita itu adalah 500.000 dan bedanya adalah 100.000. Berarti 2A, berarti A-nya 500 ya, kalau 2A berarti 1 juta. 1 juta ditambah dengan 16 kali beda. 16 kali bedanya 100.000. Nah, kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah 2.600.000. Nah, jadi di sini jumlah uang yang disetor Ibu Susi pada bulan ke-8 dan bulan ke-10 benar, yaitu jumlahnya adalah 2.600.000. Maka pernyataan kedua bernilai benar. Kemudian selisih jumlah uang yang disetor Ibu Susi pada bulan ke-11 dan ke-6 adalah 1.200.000. Nah, ingat ini masih menanyakan suku ke-11 dan ke-6 ya, bukan S11 dan S6 ya. Karena di sini pada bulan ya. Kecuali kalau misalnya sampai bulan ke-11 barulah kena biaya admin. Jadi kita harus hati-hati dengan jebakan-jebakannya. Jadi di sini kita coba cari dulu pada bulan ke-11 berarti U11. Itu artinya A tambah 10B ya. A tambah 10B itu berarti pada bulan 11 itu setorannya adalah 500.000 ditambah dengan 10 kali bedanya adalah 100.000. Nah, berarti jumlah setorannya di bulan ke-11 itu adalah
Ini 100.000 kali 10 berarti 1.000.000 tambah 500, 1.500.000. Dan pada bulan ke-6, nah kita cari U6-nya berarti. U6 itu berarti A tambah 5B ya. A kita itulah 500.000, ditambah bedanya itu adalah 5 kali 100.000, 500.000 juga. 500.000 berarti setoran pada bulan ke-6-nya itu adalah 1 juta. Nah, berarti selisihnya 1.500.000 ke 1 juta itu adalah 500.000. Sementara di sini selisihnya adalah 1.200.000. Berakibat pernyataan ketiga bernilai salah. Kemudian kita cek pernyataan keempat. Jumlah tabungan Ibu Susi setelah 4 triwulan adalah 12.600.000. Nah, jadi karena setelah itu artinya berlaku mulai dari bulan pertama sampai, nah triwulan itu kita harus tahu bahwa triwulan itu adalah per 3 bulan ya. Nah, jadi kalau per 3 bulan kita kalikan 4 artinya 12 bulan atau tepat 1 tahun. Nah, jadi karena dimulai dari bulan pertama, bulan kedua, dijumlahkan seluruhnya, jangan lupa nanti kita kenakan admin 5.000 per bulan ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini jumlah tabungan Ibu Susi setelah 4 triwulan, 4 kali 3 bulan. Triwulan itu artinya 3 bulan ya. Berarti selama 12 bulan, apakah benar 12.600.000? Nah, berarti itu sama aja mencari S12 ya. Berarti kita hitung dari bulan pertama, tambah bulan kedua, tambah bulan ketiga, sampai bulan ke-12. Nah, untuk rumus SN, eh, pada barisan aritmatika, kalau diketahui suku terakhirnya, kita enaknya pakai A tambah UN aja. N per 2, A tambah UN. Nah, di sini kan kita sudah ada informasi U11 di pernyataan yang sebelumnya. U11 yang kita dapatkan itu adalah 1.500.000. Berarti U12-nya tinggal kita tambahkan 100 karena bedanya itu adalah 100. Berarti U12-nya atau suku terakhir untuk yang kita gunakan ke S12 ini adalah 1.600.000 ya. 1.600.000. Nah, jadi enaknya kalau tidak diketahui, kalau sudah diketahui suku terakhirnya, maka kita pakai A tambah UN saja. Tetapi kalau tidak diketahui suku terakhir, maka kita gunakan 2A tambah N kurang 1 kali B. Berarti S12 itu adalah 12 per 2, berarti 6. A, suku pertama, 500.000, ditambah dengan UN. UN kita itu adalah 1 juta atau suku ke-12-nya ya. Nah, di sini bisa kita buat suku ke-12 karena kita mencari S12. Berarti 1.600.000. 1.600.000. Nah, berarti di sini kita kalikan 6 dikali, di sini 2.100.000 ya. 2.100.000 artinya sampai bulan ke-12 itu berarti 6, 12, 12.600.000. Nah, ini belum kena admin ya. Harusnya kita kena admin 5.000 per bulan. Berarti 12.600.000 ini kita harus kurangi dengan adminnya 5.000 per bulan. Jadi tidak sampai segini nih. Jadi harusnya kita kurangi dengan 5.000 kali 12. 5.000 biaya admin kali 12 bulannya. Jadi karena harus dikurangi tidak sampai di sini berarti 12.540 berarti ya. Karena ini 60.000 adminnya berarti 12.540.000. Berarti pernyataan keempat bernilai salah. Kemudian kita cek pernyataan terakhir, jumlah tabungan Ibu Susi setelah 4 caturwulan. Nah, kalau triwulan itu kan per 3 bulan, kalau caturwulan itu adalah 4 bulan. Nah, artinya kalau 4 caturwulan itu adalah 16 bulan. Nah, berarti kita harus mencari nilai dari S16. S16 itu di sini kita belum tahu suku ke-16-nya, maka kita pakai saja yang 2A tambah N kurang 1 kali B. Berarti 16 per 2 atau N per 2 dikali 2A, 2 kali 500.000, ditambah N kurang 1, N kita itu adalah 16, dikurangi 1 berarti 15, kali bedanya adalah 100.000. Nah, berarti kita akan dapatkan di sini 8, kemudian 1 juta, ini 500.000 ya. Kemudian ditambah dengan 1.500.000. Nah, berarti kita dapatkan 8 kali 2.500.000. Nah, artinya di sini adalah 2 juta ya. 20 juta. 20 juta. Nah, jangan lupa kita kalikan atau karena ini merupakan jumlah dari
bulan pertama sampai 16 bulan, dan setiap bulannya itu kena admin 5.000. Berarti 5.000 kali 16 bulan itu adalah 80.000. Artinya 20 juta ini kita kurangi dengan 80.000. Berarti benar yaitu 19.920.000. Karena kita kurangi 20 juta dengan 80.000 adminnya selama 16 bulan. Berarti berakibat pernyataan terakhir ini bernilai benar. Sehingga kesimpulannya hanya terdapat dua pernyataan yang benar, yaitu pernyataan kedua dan pernyataan yang kelima.